Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali murajaah terkait pembahasan ikhlas dan niat. Kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep untuk bagaimana kita bisa memperbaiki niat dan keikhlasan kita dalam beramal, maka ini diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan gambaran kepada kita terkait memang dalam setiap amalan kita itu harus kita sertakan ikhlas dan niat untuk menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat ke-15, Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, barang siapa di antara kita yang dia itu hendak mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti Allah sebagai Tuhannya akan memberikan balasan sepenuhnya atas pekerjaan atau niat yang dia inginkan ketika dia masih hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah memberikannya itu dengan penuh kesempurnaan, dan dia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menginginkan hal tersebut semasa hidupnya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bagi mereka yang notabene kehidupannya hanya mementingkan kehidupan dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia semata, maka pada Quran surat Hud ayat ke-16 Allah sekali lagi menginformasikan dan memberikan pelajaran kepada kita dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa yang terjadi hadirin? Itulah orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memperoleh sesuatu pun kelak di akhirat kecuali Allah akan berikan kepada mereka nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sia-sialah apa yang selama ini mereka lakukan di sana. Maksudnya tatkala mereka berada di dunia, dan kelak di akhirat terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Nabi SAW memberikan keterangan kepada kita dari hadis yang disampaikan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung kepada ikhlas dan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, karena potensi mendapatkan pahala atau tidak itu tergantung daripada niat kita. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka sekiranya di antara kita
mereka yang selalu senantiasa mengedepankan ikhlas niat karena wajah Allah, tentu mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna ketika mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa di antara kita yang dia itu hanya memikirkan dunia dengan niat yang dia lakukan, yusibuha, maka Allah akan memberikan itu kepada dirinya. Aw imra'atin yatazawwajuha, atau seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka Allah akan berikan wanita itu untuk dia nikahi. Fajratuhu ila ma hajara ilaihi, dia akan mendapatkan kenikmatan dunia itu. Namun tatkala dia kembali menghadap Allah, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita pahami bahwa ikhlas dan niat ini memang sangat penting di dalam melaksanakan ibadah, amalan yang kita lakukan untuk jembatan bagi diri kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikannya dengan baik, sebab ada 3 kelompok manusia yang mereka itu di mata manusia kelak di akhirat mereka akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh karena niat mereka tidak benar, ikhlasnya mereka tidak benar dalam melakukan amal yang mereka lakukan, maka mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama yaitu seorang mujahid yang diceritakan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah seorang yang dia itu mati syahid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan wahai hambaku di dunia? Maka sang syahid itu menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah pun berfirman menjawab jawabannya orang syahid tersebut dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Sebenarnya kamu berperang bukan untuk diriku, melainkan agar kamu disebut sebagai seorang pemberani. Lalu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menghisap orang tersebut di hadapan Allah Sang Maha Khalik. Dan akhirnya dicampakkan sang mujahid tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu giliran orang yang kedua, yaitu orang yang selalu senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Setelah dihadapkan kepada Allah, maka orang itu pun ditanya sebagaimana sang mujahid oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan wahai hambaku tatkala kamu masih hidup di dunia? Maka dia menjawab, saya mencari ilmu agama. Setelah itu saya mengajarkan kepada orang lain. Selain itu saya juga mempelajari Al-Quran, membacanya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kadzabta, kamu berdusta. Sebenarnya kamu mencari ilmu dan mengajarkan kepada orang lain agar kamu disebut sebagai orang alim. Lalu kamu pun membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menghisap orang tersebut, dan di hadapan Allah dia dihisap, dia disiksa. Lantas selanjutnya dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba giliran kelompok orang yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang dikaruniai oleh Allah macam-macam harta kekayaan, seperti orang pertama dan orang kedua, sang mujahid dan sang pembelajar Al-Quran. Allah pun menghadapkannya di hadapan Allah. Lantas Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan wahai hambaku semasa hidupmu di dunia?
Maka dia pun menjawab pertanyaan Allah dengan mengatakan, sesungguhnya saya telah menafkahkan harta, benda yang engkau berikan kepada saya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab jawabannya dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu menafkahkan harta kamu agar kamu disebut sebagai seorang yang dermawan. Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menghisab dan memberikan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dicampakkan pula orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah, kita bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan kita yang telah kita dengarkan. Yang pertama, salah satu syarat dalam beramal yang kita lakukan adalah dengan ikhlas, yaitu hanya memasukkan untuk wajah Allah semata. Ketika kita melakukan sesuatu untuk wajah Allah semata. Lalu pentingnya keikhlasan ini karena kita sadari bahwa amalan tanpa keikhlasan akan menjadi malapetaka bagi diri kita. Bagusnya suatu amal yang kita lakukan namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan bisa menjadi jaminan diterimanya amalan tersebut tanpa kita menyertainya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi diri kita membenarkan niat dalam setiap amalan kita. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Maka dengan konsep demikian, insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dan amalan kita yang kita lakukan pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.